Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari firman Tuhan. Keluaran pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 29 dan dilanjutkan dengan Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 13. Mari kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak peta lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abamu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pengawalnya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka, tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka kedua-duanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini dan menghayati isinya, lalu menerapkan, melakukan firman ini dalam kekinian kita. Mari kita berdoa untuk mendapatkan pencerahan dari Allah dan kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Bapa Surgawi, dalam Kristus kami sudah membaca firman-Mu. Kami mau mengerti kehendak-Mu. Pimpin sertai kami untuk dapat memahaminya dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sekali-kali kita membaca firman Tuhan dengan lebih sungguh dan lebih serius lagi. Kalau kita mempelajari ayat-ayat sebelumnya, sepertinya ini repetisi, repetisi, dan repetisi, dan repetisi. Pengulangan demi pengulangan yang dinyatakan Tuhan kepada Musa. Dan disampaikan Tuhan berkaitan dengan pesan utamanya. Kita seringkali sudah mengerti firman. Bahkan sudah menghafal, tahu di mana ayat-ayat ini berada. Bahkan kita sudah rutin membaca, mempelajarinya. Namun kalau kita lihat dan perhatikan ayat demi ayat pada mulai dari pasal yang ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ayat ketujuh. Berulang-ulang kali Tuhan berkata, menyatakan kehendaknya. Dengan kata lain, bagi kita dalam konteks kekinian ini membosankan. Ini sepertinya lupakah, tidak mengertikah, kami tahu tentang firman ini. Namun kalau kita pelajari secara mendasar dan mendalam, kita mengetahui pengulangan-pengulangan ini untuk pertama meneguhkan iman Musa yang mulai ragu, mulai bimbang, mulai tidak menghargai karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Di sini perlu berulang-ulang Allah Tuhan yang berjanji menyatakan perintahnya, kehendaknya, penyataan penyertaannya. Yang kedua, berulang-ulang tetapi progres. Ada perbaikan, perbedaan pengertian. Karena dari ayat-ayat sebelumnya kita makin jelas, makin sadar bahwa kuasa Tuhan perlu dinyatakan. Bahkan Tuhan sudah mengatakan bahwa Firaun pasti mengeraskan hati. Mengapa? Mengeraskan hati karena Tuhan yang menggerakkan. Hatinya memang keras. Tapi di sisi lain, Firaun juga memang dengan sadar mengeraskan hatinya. Jadi di sini tanpa sepengetahuan Firaun mengeraskan hatinya dengan sadar dari dirinya.
Dan sesungguhnya di dalam kekekalan, dalam kebenaran firman, Tuhan sendiri yang menggerakkan apa yang di dalam hati Firaun untuk mengeraskan hati. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa di dalam kehidupan Musa, dalam kehidupan orang Israel, dalam kehidupan pelayanan-pelayanan kita saat ini. Kalau kita melihat apa yang kita kerjakan, seolah-olah itu inisiatif kita. Seakan-akan itu mengerjakannya adalah dari kita. Kita ingat firman yang ditulis oleh Paulus dalam surat Filipi pasal 2, ayat 11, 12, 13. Ada penyataan Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat Filipi bahwa Allah lah yang bekerja melalui kita. Jadi ketika ada respon, ada suatu tanggapan terhadap info, terhadap peristiwa, terhadap apapun yang dinyatakan Tuhan kepada kita, maka respon apapun itu memang dari diri kita. Tetapi saat yang sama, respon itu digerakkan, dikaruniakan, dan dinyatakan Tuhan kepada orang tersebut tanpa orang tersebut memahaminya. Nah, ini hal yang perlu untuk kita pikirkan dan renungkan. Dinamika karya Allah di dalam keputusan pribadi kita. Memang akhirnya kita tahu Musa yang semula tidak mau berbicara kepada Firaun karena ragu, karena khawatir, karena bimbang, kemampuannya untuk berbicara tidak sepasi yang diharapkannya. Mungkin ia punya semacam ukuran yang membuat dia meyakini bahwa dia tidak mampu untuk berbicara kepada Firaun. Tidak petah lidah. Puji Tuhan, Harun, abangnya yang lebih tua 3 tahun dari Musa, sekalipun Harun tinggal di Mesir selama usianya beda dengan Musa yang 40 tahun ada di Midian, tetapi apa yang dipersiapkan Tuhan itu memang adalah yang terbaik. Harun menjadi juru bicara Musa, dan Musa menyampaikan firman yang diterimanya dari Allah. Ini namanya membagi visi dari Allah. Apa yang menjadi permasalahannya? Musa memiliki banyak kesempatan untuk mendengar firman. Dan Musa menyaksikan kuasa Tuhan berkarya. Dan Firaun yang dikeraskan hatinya karena memang hatinya mengeras, ia tetap melihat mukjizat Tuhan. Memang ada kuasa dunia, kuasa si jahat yang meniru. Jadi mukjizat-mukjizat yang terjadi bisa ditiru pada batas-batas tertentu oleh orang-orang jahat, oleh pekerja-pekerja Firaun. Tetapi kuasanya, kekuatannya itu tidak akan pernah dapat sebanding dengan kekuatan kuasa Tuhan Allah. Tongkat jadi ular, ya tongkat-tongkat orang-orang Mesir jadi ular juga, tetapi ularnya ditelan oleh ular dari tongkatnya Harun. Satu tongkat untuk mengalahkan banyak tongkat. Satu ular untuk mengalahkan banyak ular. Karena kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi sesungguhnya kuasa Tuhan yang bekerja, itu ada yang negasi, mengeraskan hati, dan membiarkan orang itu tetap keras hati, memberikan pengutusan dan menyatakan mukjizatnya, dan melampaui apa yang menjadi pengalaman spiritual dari siapapun, kepercayaan manapun. Kita bersyukur karena kita mengenal Tuhan dan Tuhan menyatakan itu kepada kita melalui firman-Nya. Dan kita bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, jangan sekali-sekali kita membandingkan kekuasaan Tuhan dengan apapun, dikatakan sama atau setara. Tidak mungkin. Kita yang ragu, kita yang mungkin bimbang seperti Musa. Tetapi Tuhan yang telah memanggil, mengutus, pasti dengan kasih setianya akan meneguhkan panggilan kita dan menguatkan kita di hadapan musuh-musuh Allah. Dan kita hanya menjadi saluran karya Tuhan dinyatakan. Demikian firman Tuhan disampaikan kepada Firaun dan seistana dari istana Firaun, dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana firman itu diberitakan, kuasa itu dinyatakan, dan mereka terheran-heran, tetapi tetap mereka mengeraskan hati. Dengan kata lain, bukan karena fasihnya lidah kita menceritakan tentang kebenaran firman, bukan karena kuasa yang dinyatakan, kuasa mukjizat yang membuat banyak orang tercengang, walaupun dua ini ada datangnya dari Tuhan, tetapi hal yang perlu untuk diperhatikan, orang itu diperkenan Tuhan tidak untuk hatinya memuliakan Tuhan, untuk hatinya percaya kepada Tuhan. Sepandai-pandainya kita menjelaskan tentang kekristenan, sepandai-pandainya kita menjelaskan tentang keselamatan dengan berbagai pemikiran teologis, dogma-dogma, dan doktrin-doktrin, serta cara-cara berapologetika, itu semua tidak salah, tetapi tidak akan mengubah hati orang.
Sepandai-pandainya kita diberikan karunia-karunia pelayanan, termasuk karunia mengadakan tanda-tanda mukjizat, mereka tercengang melihat karya itu, tetapi kalau bukan Tuhan yang mengubah hati orang, orang itu makin keras. Karena itu Bapak Ibu, ini kuncinya di mana? Kuncinya di Tuhan. Kalau Tuhan mengubah hati orang, perkataan yang sederhana, simplicity, kekuatan yang sangat lemah, dan segala sesuatu yang mungkin dianggap itu tidak berdaya, tetapi Tuhan bisa memakai itu dan mengubah hati orang. Andai kata kita berhadapan dengan Musa dan Harun yang tongkatnya itu dapat menelan tongkat-tongkat orang-orang Mesir, andai kata kita di situ hadir, bukankah kita, menurut kita saat ini, kita sewajarnya bilang, wah keren, bagus, ini benar Tuhan. Tetapi kalau kita hanya tahu dan ngerti saja, tapi tidak menyatakan diri sebagai percaya kepada Tuhan, itu sebenarnya karena kita memang kagum terhadap kebenaran firman, kita terheran-heran dengan mukjizat yang Tuhan nyatakan, tetapi kalau Tuhan tidak gerakan hati kita untuk percaya kepadanya, untuk tunduk kepadanya, tidak akan mengubah apa-apa dalam hidup kita. Di sini keajaiban anugerah yang mendahului kebenaran firman yang diberitakan, yang mendahului mukjizat yang dinyatakan. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu dan tidak boleh mengabaikan firman. Kita tidak perlu begitu menyampaikan firman, tidak. Kita tidak perlu berbicara tentang mujizat, tidak. Kita tetap diutus untuk menyampaikan firman. Ini paradoks. Satu sisi kita diperintahkan Tuhan seperti Musa dan Harun diperintahkan untuk memberitakan firman, untuk menyatakan kuasa mukjizat, tapi di sisi lain hanya Tuhan yang mengubah hati. Ini paradoks. Jadi ini prinsip penting dalam pelayanan. Paradoks. Tuhan yang mengubah hati, sekalipun firman yang disampaikan sederhana. Tuhan yang mengubah hati, sekalipun tidak ada mukjizat. Demikian juga Tuhan yang mengubah hati dengan firman Tuhan yang dijelaskan dengan begitu kompleks. Dan Tuhan yang mengubah hati melalui tanda-tanda mujizat yang dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, prinsip pengertian demikian perlu kita terus kembangkan di dalam pelayanan kita. Di ayat yang ketiga dari Keluaran pasal 7 ini, untuk kedua kalinya Tuhan berkata, berfirman kepada Musa, aku mengeraskan hati Firaun. Aku mengeraskan hati Firaun. Di ayat 14-nya, hati Firaun berkeras. Bagian yang paling tidak mudah adalah kita melihat peristiwa orang ini menolak firman. Kita melihat satu kenyataan orang ini menerima firman. Ada dua respon dari manusia ketika firman diberitakan. Namun perlu diperhatikan, kedua respon itu sesungguhnya tetap di dalam kendali Tuhan. Ada yang dikaruniakan Tuhan untuk menerima firman, dan ada yang dikaruniakan Tuhan dinyatakan tidak menerima firman. Betapa tidak mudah untuk memahami ini. Berita Injil disampaikan kepada banyak orang, tetapi faktanya ada orang-orang yang tidak menerima. Dan faktanya ada orang-orang yang menerima. Siapa yang menentukan? Orang tersebutkah atau Tuhan? Tentu Tuhan. Di sini pembelajaran yang sangat esensial di dalam pengenalan dan pengenalan kita akan Tuhan yang berdaulat dan beranugerah. Bagian yang berikutnya adalah bagaimana Tuhan mengutus secara berurutan. Harun diutus, dan sebelumnya Musa. Ada kolaborasi, ada kerjasama dalam pengutusan. Ini yang perlu kita pertahankan. Tidak ada yang single fighter. Allah sendiri, Bapa Anak Roh Kudus, berkarya mencipta, memelihara, menebus. Demikian kita sebagai gambar rupanya, juga demikian kita menyatakan kekaryaan kita dengan berkolaborasi. Tidak ada yang single fighter. Kita berjuang bersama di dalam kebenaran Tuhan. Kiranya dengan pengajaran yang saya sampaikan dapat menolong Bapak Ibu Saudara bisa mengerti dari firman Tuhan yang kita dekatkan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa kepada Tuhan menolong kita untuk mengerti dan menerapkan kebenaran ini. Bapak, terima kasih untuk pengajaran melalui firman-Mu, renungan singkat dan pemahaman yang mendalam. Kiranya kami dapat mengerti dan melakukannya. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu yang belajar dari firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.